Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang materi pengolahan data. Yuk kita simak baik-baik videonya. Pertama-tama kita cari tahu dulu yuk apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengumpulkan data yaitu pencacahan langsung, melakukan wawancara, penelitian, dan menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa anak siswa sekolah dasar yang ada di dalam gambar. Sekarang, yuk kita bersama-sama kita catat data dari tinggi badan dari tiap-tiap anak yang tertera pada gambar. Mari kita catat bersama-sama. Siapkan alat tulis kalian ya. Ada berapa saja tinggi badan dari masing-masing siswa? Bisa kita lihat ya. Itu juga merupakan salah satu cara untuk pengumpulan data. Kita bisa mencatat satu per satu. Nah, kalau sudah, coba kita cocokkan dengan jawaban dari ibu guru. Data tinggi badan siswa SD. Ada 150, 142, 142, 140, 150, 145, 142, 142, 138, 142, 150, 145, 150, 138, 138, dan 138 lagi. Lalu ada 140 dan 142. Kita bisa jadikan atau kita olah data yang telah kita catat ini ke dalam bentuk tabel. Seperti berikut. Nah, bila kita ingin menyajikan data dalam bentuk tabel, kita bisa membuat yang pertama, kolom tinggi badan dan banyak siswa. Kita lihat dulu yuk, ada berapa ya tinggi badan siswa yang terdapat pada gambar tadi. Kita bisa lihat yang pertama, nah kita urutkan data tinggi badan itu dari data yang terkecil. Coba, kira-kira dari semua kumpulan data tersebut, mana ya data yang paling terkecil? Ya, betul, ada 138, lalu diikuti dengan 140. Kita cek, nah lalu kemudian ada 142, 145, lalu selanjutnya ada yang paling tinggi adalah 150 cm. Langkah yang selanjutnya adalah kita hitung ada berapa banyak ya siswa yang memiliki tinggi badan 138 cm. Yuk coba kita hitung ada berapa? Coba kalian hitung bersama-sama. Ada berapa ya kira-kira masing-masing dari tinggi badan yang ada di dalam gambar, siswa yang ada di dalam gambar tadi. Nah, kita bisa lihat dari kumpulan datanya. Mari kita cek jawaban kalian. Oke, yang 138 ada 4 orang siswa. Yang 140 ada 2 orang siswa, yang 142 ada 6 orang siswa, 145 ada 2 orang siswa, dan yang 150 ada 4 orang siswa. Coba dilihat, sudah betulkah jawaban kalian? Bila yang sudah betul, wah hebat, Bu Guru ancungi jempol. Untuk yang masih ada yang keliru, tidak apa-apa ya, kita belajar kembali bersama-sama. Oke, selanjutnya dari
data tinggi badan siswa SD yang sudah kita olah menjadi bentuk tabel, sekarang kita lihat gimana ya cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang pertama, kita menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau kita bisa kenal dengan sebutan piktogram. Kita bisa ambil dari data tabel yang sebelumnya telah kita buat. Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan nilai yang akan diwakili oleh masing-masing gambar. Misal, satu gambar mewakili 2 siswa. Lalu kita buat tabel, kemudian tulis banyak data dengan gambar. Contohnya seperti ini. Oke, yang pertama kita buat tabel seperti ini. Hampir mirip dengan tabel yang sebelumnya, hanya saja data banyaknya siswa kita gambarkan dengan piktogram atau diagram gambar. Yang tadi 138 ada 4 orang siswa. Nah, bila satu gambar mewakili 2 orang siswa, maka kalau 4 orang siswa, ada berapa gambarnya kira-kira? Ya, benar, ada 2 buah gambar. Lalu, yang tinggi badannya 140 cm, tadi ada 2 orang siswa ya. Berarti kita bisa langsung tahu nih, oh ada berapa nih gambarnya? Iya benar, ada 1 buah gambar. Lalu yang 142 cm ada 6 orang siswa. Nah tadi kalau satu gambar mewakili 2 orang siswa, berarti kalau 6 siswa harus berapa gambar ya? Coba kita hitung. Bisa kita hitung dengan menggunakan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa tuh? Iya benar, 6 dibagi 2 adalah 3. Ada 3 gambar. Selanjutnya yang 145 ada 2 orang siswa. Gampang, berarti satu gambar. Yang 150 tadi ada 4 orang siswa juga. Berarti gambarnya ada 2. Gimana? Mudah bukan? Oke, lanjut ya. Kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Tadi sudah piktogram atau diagram gambar. Sekarang ke dalam diagram batang. Yang pertama-tama sudah kita tentukan ada tinggi badan dan banyak siswa. Kita bisa lihat bentuk diagram batangnya adalah sebagai berikut. Nah, data tinggi badannya ada 138, 140, 142, 145 dan 150. Lalu kita buat diagram batangnya sesuai dengan banyak siswa dari masing-masing data tersebut. Yang ini ada 138 ada 4 orang siswa, 140 ada 2, 148 ada 6, 145 ada 2 juga, dan yang 150 ada 4 orang siswa. Selanjutnya, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Hampir mirip dengan diagram batang yang sebelumnya, hanya saja diagram garis yang ini adalah bentuknya di setiap titik itu kita tarik garis. Jadi tetap kita berpatokan dengan tadi dari tabel tinggi badan dan banyak siswa. Yang 138 ada 4 dan seterusnya seperti data yang setelah kita tulis di dalam tabel. Harus sesuai ya, tidak boleh melenceng ataupun lebih dari data yang seharusnya. Bagaimana? Sudah paham? Mudah bukan? Lanjut yuk kita ke pengolahan data yang bentuk selanjutnya. Nah, yang sekarang adalah pengolahan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran terbagi menjadi 3 buah atau 3 macam. Yang pertama ada diagram lingkaran biasa. Nah, diagram lingkaran biasa ini data di dalam diagram yang sudah pasti berbentuk lingkaran ya, itu
langsung tertera jumlah data aslinya atau data realnya. Misal, kelas A ada 30 siswa, kelas B ada 20 siswa, kelas C ada 10 siswa, dan yang kelas D ada 40 siswa. Lalu diagram dalam bentuk persen. Kita lihat diagram dalam bentuk persen seperti apa ya. Nah, seperti ini ya. Datanya sudah diolah dan menjadi dalam bentuk persen. Jadi tidak langsung data biasa atau data asli atau data yang mentahnya. Contohnya yang memasak nih, misalnya anak yang hobi memasak ada 16%, yang hobi membaca ada 36%, menulis ada 28%, dan yang menari ada 20%. Selanjutnya, diagram dalam bentuk derajat. Ya, sudah pasti data-data di dalam diagram tertera dalam bentuk derajat. Contohnya bisa dilihat di dalam video. Perlu kita tahu bahwa diagram lingkaran bila satu lingkaran penuh berarti berjumlah 100%. Untuk diagram lingkaran yang derajat, satu lingkaran penuh berarti 360 derajat. Jangan sampai tertukar atau lupa ya. Selanjutnya kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkar. Yang pertama, langkah-langkahnya kita hitung sudut derajat yang mewakili masing-masing data. Ada 2 buah jenis yang bisa kita lakukan atau 2 buah pertanyaan atau 2 buah cara menghitung. Bila kita ingin menghitung besar sudut data, maka kita menggunakan rumus banyak data per jumlah semua data dikali 360 derajat. Lalu untuk bila kita ingin mencari persentase datanya, kita gunakan rumus banyak data per jumlah semua data dikali 100%. Ingat, bisa kita lihat perbedaannya. Kalau kita ingin menghitung besar sudut, kita kalikan dengan 360 derajat. Bila kita ingin menghitung persentase data, kita kalikan dengan 100%. Lalu kita buat lingkaran dan bagi menjadi beberapa juring berdasarkan besar sudut masing-masing data. Kita lihat contohnya, di sini ada data berat badan siswa kelas 3. Ada dari berat badan 27, 28, 29, 30, dan 31. Jumlah siswa ada 20 siswa. Pertama, kita hitung besar sudutnya. Bila kita ingin mencari besar sudut datanya, kita buat rumus, berarti menggunakan banyak data per jumlah semua data kali 360 derajat. Nah, kita mulai dari yang berat badan 27 ya. Kita lihat banyak datanya atau jumlah siswanya ada 3. Pernya per jumlah semua data berarti jumlah semua siswa, yaitu 20 siswa. Dikalikan, sudah pasti dikalikan dengan 360 derajat. Nanti kita hitung. Nah, bisa kita coret ya atas dan bawah. Ingat, materi tentang pecahan. Karena matematika adalah ilmu yang berulang, maka ilmunya akan tetap bisa dipergunakan di materi selanjutnya ya nak ya. Kita coret, yang di bawah coret 20 bisa dibagi dengan 360 derajat. Sama-sama dibagi 20, berarti ya 20 dibagi 20, 1. 360 derajat dibagi 20 yaitu, coba kita hitung. Nah, kita cek ya jawaban kalian. Nah, berarti 3 dikali 18. 18 dari mana, Bu? Tadi ya, yang 360 derajat dibagi 20. Hasilnya 18. Sama dengan 54 siswa. Nah, sekarang yuk kita hitung besaran yang lainnya dari berat badan 28, 29, 30, dan 31. Mari kita hitung bersama-sama. Selanjutnya, bagi kita ingin
menghitung persentase data, kita tinggal kalikan dengan 100%. Bila tadi dikali dengan 360 derajat, maka yang ini dikalikan dengan 100%. Kita lihat 3/20 sama ya, tetap berat badan 27 nih dari berat badan siswa yang berat badannya 27. 3/20 dikali 100%. Kita hitung, nah yang 20 dicoret atau kita sama-sama bagi dengan yang atas yang 100. Bila yang atas dibagi sekian, yang di bawah harus dibagi sekian. Jangan lupa ya, yang bawah kita bagi dengan 20, yang atas juga harus dibagi dengan 20. 20 dibagi 20 berapa ya? Ya, 1. 100 dibagi 20, ayo berapa dihitung? Kita cek jawabannya. 3 dikali 5%. Yang tadi ya, 100 dibagi 20 yaitu 5. 5%. Jadi sama dengan 15%. Nah, kita tinggal buat lingkarannya. Nah, sebelum buat lingkarannya, mari kita hitung dulu persentase data yang lainnya. Yang berat badannya 28 sampai dengan 31. Caranya sama seperti pada video, hanya saja beda dari jumlah banyak datanya saja ya nak ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menghitung nilai data tertentu pada diagram lingkaran. Nah, sekarang dibalik nih. Kalau tadi diagramnya atau datanya dalam bentuk tabel, maka sekarang bila data disajikan dalam bentuk diagram lingkaran dan kita harus mencari nilai data tertentunya, maka kita gunakan rumus seperti ini. Bila diagram dalam bentuk persen, kita pakai rumus jumlah data ditanya sama dengan persen dari data yang ditanya tadi per persentase data diketahui dikali jumlah data diketahui. Persentase jumlah data diketahui ini berhubungan dengan persentasenya. Kalau jumlah data yang diketahui ini punyanya A, maka persentasenya harus datanya si A. Ya, tidak boleh pakai data yang lain. Lalu untuk bentuk derajat, rumusnya juga mirip, hanya saja bedanya jumlah data ditanyanya berarti derajat data ditanya per derajat data diketahui dikali jumlah data diketahui. Kita lihat contohnya, ada sebuah diagram lingkaran berisi data Pak Andi menjual berbagai jenis buah di pasar. Jumlah seluruh buah adalah 300 buah. Nih, Pak Andi punya beberapa jenis buah nih yang dijual di pasar. Ada mangga 40%, jeruk 25%, dan apel. Tapi si apelnya belum tahu nih berapa persen ya. Coba kita cari tahu yuk, berapa sih banyaknya data atau jumlah dari masing-masingnya. Kita lihat, kita cari dulu yang pertama persentase apel, karena kan belum ada ya. Nah, dari persentasenya apel itu tadi dari 100%. Kenapa 100%? Karena jumlah satu buah lingkaran penuh itu kan 100%. Berarti 100% dikurang jumlah persen yang sudah ada. Yang sudah ada persentase apa aja? Mangga dan jeruk. Yaitu 40% dan 25%. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 65%. Berarti 100% kita jumlahkan dengan 65%. Hasilnya adalah 35%. Nah, ini baru besaran persentasenya saja ya. Kita belum tahu berapa banyak sih buahnya nih. Ada berapa buah nih dari si apel ini nih. Nah, cara mencari jumlah data apel. Berarti yang ditanya apa tadi? Apel. Kalau kita ingin mencari apel, berarti yang di atas ini persentase punyanya apel per persentase total dikali jumlah seluruh buah. Kok pakai persentase total, Bu? Iya, karena kan data yang diketahui, ingat, dikali data yang diketahui. Datanya itu punyanya totalnya seluruh buah atau 300 buah, berarti pakai persentase total. Persentase total itu berapa? Ya, 100%. Ya. Kita lihat, jadi 35% per 100% dikali
300. Tadi 300 itu jumlah seluruh buah atau yang diketahui. Maka hasilnya yang tadi yang bawah kan sudah kita coret dengan yang atas tuh 100% kita coret dengan 300. Nah, persen dibagi persen kan ada di atas ada persen, di bawah ada tanda persen. Berarti kalau persen dibagi persen habis ya nah atau sudah hilang persennya. Tinggal angkanya saja. Berarti 35 dikali 3. Kenapa 3? Tadi 300 dibagi 100 yaitu hasilnya 105. Nah, sekarang mari kita cari tahu nih jumlah data dari yang lainnya, yang mangga dan yang jeruk. Yuk kalian hitung di lembar yang tersedia. Caranya sama ya, tinggal dibagi-bagi saja. Mudah ya? Lanjut. Sekarang kita ada diagram lingkaran yang berbentuknya derajat. Nah, tadi bila isi datanya berbentuk persen, sekarang berbentuk derajat. Nah, diagram di samping menunjukkan data hobi siswa kelas 5E. Siswa yang hobi basket berjumlah 240 anak. Yang diketahui datanya basket nih, 240 anak. Nah, lalu kita coba cari yang tenis meja nih, berapa ya derajatnya? Karena sudutnya adalah siku-siku, maka besar derajatnya sudah pasti 90 derajat ya nak ya. Tidak kurang tidak lebih kalau ada tanda siku-siku. Sekarang kita cari jumlah besaran tenis meja. Berapa ya? Nah, tenis meja ada, kita pakai jumlah siswa yang hobi tenis meja, berarti yang dicari ya atau yang ditanya. Berarti pakai derajatnya tenis meja, tuh kan dia yang ditanya. Per derajatnya basket. Kok pakai derajat basket? Ya, karena lihat dari yang diketahui, data yang diketahui di atas. Ada kalimat siswa yang hobi basket berjumlah 240 anak. Berarti data yang diketahui itu adalah data dari basket. Makanya pakai derajat basket. Kita lihat, nah tadi derajat tenis meja berapa? 90 derajat. Lalu derajatnya basket 120 derajat dikali 200 anak. Dikali 240 anak. Kita coret-coret. Nah, 90 derajat per 120. 120-nya kita coret dengan yang 240. Bisa dibagi sama-sama dibagi berapa? Bisa dibagi 120 ya nak ya. Yang atas dibagi 120, yang bawah dibagi 120 juga yang kita coret tuh. 120 bagi 120, 1. Nah, 240 dibagi 120, berapa? Iya, 2 hasilnya ya. Berarti 90 dikali 2 anak. Berapa tuh? 180. Berarti siswa yang hobi tenis meja berjumlah 180 anak. Sekarang mari kita hitung atau kita cari tahu dari masing-masing data. Nah, di atas tuh yang sepak bola berapa, voli berapa, basket berapa bisa kita cari tahu ya dengan rumus yang sudah tersedia. Cara hitungnya sama, hanya saja beda besaran angkanya saja. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Ya, cukup sekian materi dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.